Huh? 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 Fucking Robitussin. I don't know how this shit got me. So I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you do. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana sih pentingnya penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Melani dari kelas 10 Perhotelan 2. Yuk, kita mulai pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Apa sih yang dimaksud penerapan Pancasila itu? Penerapan Pancasila merupakan proses aktualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam mengatur bangsa dan negara untuk mencapai tujuan negara. Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa mencakup nilai-nilai dasar seperti 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, teman-teman, sila pertama tersebut menekankan tentang bagaimana harusnya bersikap dengan adanya perbedaan agama dan keyakinan sehingga kerukunan tetap terjaga. Seperti implementasi berikut. Hari dilaksanakannya syukuran hitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Namun, di sisi lain, faktanya tidak semua manusia Indonesia yang berketuhanan ini dapat melaksanakan ajaran dan tata cara keagamaan dengan nyaman dan seksama. Masih sering terjadi sejumlah persoalan terkait dengan kebebasan pelaksanaan ajaran agama, seperti soal intoleransi terhadap keyakinan yang berbeda yang terjadi di kalangan masyarakat. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua tersebut juga menekankan pada kemampuan untuk bersikap terhadap orang lain dan melihat orang lain sebagai individu yang ingin diperlakukan secara adil dan beradab. Karena itu, sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia memiliki derajat yang sama, hak, dan kewajiban yang sama. Berikut adalah implementasinya. Sayangnya, kehidupan berbangsa kita tidak sepenuhnya dapat menerapkan hal ini. Masih banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia, seperti perundungan, diskriminasi, ujaran kebencian, bahkan kekerasan terhadap peserta didik dan guru. 3. Persatuan Indonesia.
Nah, untuk sila ketiga menekankan pada kemampuan untuk menjaga keutuhan di tengah-tengah keberagaman, seperti implementasi berikut. Nah, teman-teman, masih banyak kejadian yang berbanding terbalik dengan video tersebut. Faktanya, kita masih kerap menjumpai pendapat dan berita yang seringkali mengajak untuk saling menghasut dan memusuhi, lebih peduli terhadap bangsa lain tetapi acuh terhadap apa yang terjadi pada bangsa dan negara Indonesia. Lebih parahnya, gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Indonesia masih tetap eksis sampai saat ini. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat tersebut menekankan pada keterlibatan dalam kegiatan musyawarah dan menyikapi perbedaan pendapat. Berikut adalah implementasinya. Edo, Dita, kapan kalian mulai libur sekolah? Minggu depan kami sudah libur ya. Ada apa, Ayah? Kemana kalian ingin pergi saat liburan? Dita ingin pergi ke pantai, Bu. Edo ingin pergi ke wahana permainan, Bu. Bagaimana ini ya? Kita akan pergi kemana? Bagaimana jika kita pergi kedua-duanya? Iya ya, kita pergi ke pantai dan wahana permainan. Pasti seru. Iya ya, kayak gitu saja ya. Baiklah, kalau begitu kita pergi ke wahana permainan terlebih dahulu, kemudian pergi ke pantai. Iya, Bu. Baik, Bu. Faktanya, kita masih sering menjumpai sejumlah praktik kehidupan di masyarakat yang tak sepenuhnya mengedepankan musyawarah, seperti tidak menghargai pendapat yang berbeda serta anti kritik. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila terakhir atau sila kelima menekankan pada kemampuan bersikap adil kepada individu lain yang memiliki berbagai latar belakang yang berbeda, baik jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, dan hubungan kedekatan, seperti implementasi berikut. Ma, aku habiskan aja ya martabak telurnya. Ya. Wah, kok dihabisin? Didi aja belum makan. Kita kan nggak tahu kalau Om Wisnu memberikan martabak telur untuk kita. Jangan dong, Santi. Adikmu juga suka dengan martabak telur loh. Nah, salah diri sendiri. Kenapa cepet tidur? Jadi nggak kebagian deh. Kalau gitu biar mama simpankan saja beberapa bagian buat Didi. Ya, kalau disimpan mana enak mah. Gak apa-apa, besok mama angetin lagi untuk sarapan Didi. Lain kali, kamu harus bersikap adil ya, San. Baiklah mah. Namun sayangnya ada banyak ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Seperti contoh, perempuan mendapatkan perlakuan tidak adil karena keperempuanannya tidak mendapatkan hak belajar yang setara dengan laki-laki, dipaksa nikah muda, dan masih banyak contoh lain dari ketidakadilan ini dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa, pada suatu hal yang juga menjadi tantangannya. Berikut beberapa contohnya seperti 1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga nilai Pancasila. 2. Mengikuti tren tanpa memikirkan identitas bangsa. 3. Masuknya kebiasaan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. 4. Kurangnya memahami nilai-nilai Pancasila. Bagaimana sih cara mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama, memperkuat ideologi bangsa. Kedua, menguatkan aturan-aturan hukum di Indonesia. Ketiga, memahami nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Keempat, mempelajari budaya dan tradisi Indonesia.
Berikut ada juga karakter atau ciri-ciri kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti 1. Toleransi beragama, 2. Menghargai pendapat orang lain, 3. Menjaga persatuan di tengah perbedaan, 4. Menjunjung tinggi keadilan, 5. Menghargai hak asasi manusia. Nah, materi yang sudah saya jelaskan tadi merupakan penjelasan dari bagian 1 unit 2 yaitu tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. A few moments later. Selanjutnya, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya tentang bagian 2 unit 2 yaitu tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang dimaksud norma itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI versi online, norma memiliki 2 makna. Pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dalam pengertian ini, maka norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Kedua, aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Norma diperlukan agar interaksi antar manusia dapat berjalan dengan baik, saling menghormati, saling tolong-menolong dalam kebajikan, dan saling menyayangi. Norma merupakan kesepakatan sosial. Kisi-kisi kesepakatan dapat bersumber dari manapun. Contohnya dari ajaran agama, hubungan sosial, aturan kesusilaan maupun hukum formal. Aturan main dalam norma terkadang rigid atau kaku, tetapi terkadang sangat fleksibel. Bila konstitusi atau regulasi negara memiliki ganjaran atau reward dan hukuman atau punishment, demikian juga dengan norma. Dalam norma, yang melanggar akan mendapat hukuman dengan ketentuan yang telah disepakati anggota masyarakat. Hadiah dan hukuman dalam norma terkadang berupa pemberian dan sanksi sosial atau kultural, bukan pemberian material atau hukuman fisik. Berikut ada 4 jenis norma, yakni pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik atau buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat seperti pergaulan antara pria dan wanita. Berikut dapat dilihat dari video implementasi norma kesusilaan. Berkata jujur dalam situasi apapun. Kedua, norma sosial. Norma sosial merupakan aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan. Berikut dapat dilihat video implementasi dari norma sosial. Menjaga tindakan di lingkungan sosial dengan tidak membuang sampah sembarangan, agar dampak negatif tidak terkena ke makhluk sosial lain.
ada norma agama. Norma agama merupakan aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Berikut dapat dilihat video implementasi dari norma agama. Saling menghormati teman yang berbeda keyakinan dengan kita. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Yang terakhir, ada norma hukum. Norma hukum merupakan aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR atau DPRD di berbagai tingkatan. Berikut dapat dilihat video implementasi dari norma hukum. Selalu menaati peraturan yang ada, baik di lingkungan masyarakat, sekolah, maupun keluarga. Di dalam lingkungan masyarakat, norma dibagi menjadi dua, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Kali ini, teman-teman akan diberikan contoh kedua norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. 1. Norma tertulis. Norma tertulis dikenal juga dengan norma formal, yang merupakan aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang ini bisa pemerintah, lembaga, atau institusi resmi. Contoh pertama norma tertulis adalah pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. Contoh norma tertulis kedua adalah mengikuti semua peraturan selama menjalani ujian. Contoh norma tertulis ketiga adalah datang ke sekolah tepat waktu sesuai kesepakatan yang dibuat. Dua, norma tidak tertulis. Norma tidak tertulis merupakan suatu bentuk ketentuan maupun aturan yang dijalankan masyarakat dalam sebuah lingkungan tanpa diketahui siapa yang merumuskannya. Contoh satu norma tidak tertulis adalah menjenguk tetangga yang sedang sakit. Contoh kedua norma tidak tertulis adalah menyapa para tetangga saat berpapasan. Contoh ketiga norma tidak tertulis adalah bersikap ramah pada seluruh warga masyarakat atau dimanapun. Oke, materi sudah saya jelaskan sampai akhir, mulai dari bagian 1 unit 2 tentang pentingnya penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa, dan juga bagian 2 unit 2 tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya wassalamualaikum bro.